ditunggu 10 menit nggak datang, setengah jam nggak datang, 1 jam nggak datang, beberapa jam nggak datang. Ternyata apa? Sadar kalau diapakan? Dibuang sama anaknya. Nabi mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, mereka seluruhnya mengajarkan satu agama yaitu agama Islam, mengajak untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan, yang tidak serupa dengan makhluknya dan juga tidak butuh dengan makhluknya. Allah ada tanpa tempat dan tanpa dilalui oleh masa dan juga waktu. Mudah-mudahan kita digolongkan Allah menjadi hamba yang dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu, karena nggak ada bapak-bapak nih, ibu-ibu wali santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa pendidikan agama itu penting. Pendidikan agama buat anak kita ini sangat penting sekali. Sudah sangat, pakai sekali lagi, sangat penting sekali. Saya yakin orang tua yang berpikir ke depan pasti ingin anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Karena seorang ibu, seorang bapak, orang tua itu pengennya adalah mendapatkan bakti dari anak-anaknya. Tidak ada seorang ibu ataupun bapak, tidak ada yang namanya orang tua itu pengen anaknya durhaka kepadanya. Ingin apa betul? Jadi semuanya namanya orang tua, mau bapak, mau ibu, mau mbah, mau pakde, mau kakek nenek, pengen anak-anaknya berbakti kepada mereka. Kapan? Selagi mereka hidup dan setelah mereka meninggal dunia. Dan seorang anak ini tidak akan menjadi berbakti kecuali anak yang soleh. Dan anak itu tidak akan menjadi soleh kecuali dia mendapatkan didikan agama. Dan seseorang itu tidak akan mendapatkan didikan agama kecuali dia belajar ilmu agama dari ahlinya. Jadi kalau dibalik begini, orang yang tidak belajar ilmu agama maka tidak akan menjadi orang soleh. Kalau orang itu tidak soleh maka tidak akan menjadi anak yang berbakti. Kalau tidak berbakti ya berarti akan menjadi anak yang durhaka. Oleh karenanya ini adalah proyek kita bersama. Ini adalah rencana kita bersama. Harus kerjasama. Tidak cukup seorang bapak, seorang ibu itu hanya mengandalkan guru ngajinya saja. Tidak cukup. Apalagi di ngaji cuma 1,5 jam. Yang 22,5 jam itu kan sama panjenengan atau di tempat lain. Lah, oleh karenanya harus bekerja sama antara pihak lembaga dengan pihak orang tua. Kita berupaya semaksimal mungkin anak di sini kita didik belajar ngaji yang benar, yang semangat, ya, yang nurut sama gurunya. Lah tinggal bagaimana di rumahnya? Lah kalau cuma di sini saja ya enggak cukup. Apalagi tadi saya dengar keluhan, jadi curhatan dari para guru, kendala kami ibu-ibu, anak-anak ini sering tidak masuk, kemudian sering telat, hujan dikit nggak masuk, gitu. Ada pawai nggak masuk. Lah ini, ya makanya kita harus semangat mendidik anak-anak kita supaya mau belajar ilmu agama. Program-program sudah kita bikin. Tadi disebutkan ada acara malam Jumat itu. Monggo kalau mau daripada di rumah HP-an terus diantar ke sini. Ayo ikut tahlilan, ikut yasinan di pondok, nanti setelah sholat isya dijemput gitu. Dijemput seperti itu.
Nah, alhamdulillah ini sudah jalan. Ya mungkin yang jauh-jauh monggo. Biar nopo? Biar anak-anak panjenengan ini terbiasa dengan lingkungan keagamaan. Sejak kecil terbiasa. Kalau sejak kecil sudah dibiasakan tahlilan, dibiasakan baca Yasin, nanti kalau orang tuanya meninggal, ya mesti dibacakan Yasin, dibacakan tahlil. Sudah bisa ngaji, ya kan? Praktek baca Yasin, baca tahlil. Lah kalau sudah meninggal dibacakan Yasin, dibacakan tahlil. Saya ingin cerita ibu-ibu bahwasanya orang yang didurhakai oleh anaknya itu nyesek, sakit ya. Suatu ketika ada seorang ibu ditanya, apakah yang lebih sakit daripada sakit ketika melahirkan? Ibu itu menjawab bahwasanya rasa sakit yang lebih sakit daripada melahirkan itu adalah ketika seorang anak yang dilahirkan durhaka kepada ibunya. Ini saya mau cerita, saya dengar langsung dari guru saya. Adik-adik dengerin nggih? Ayo. Jadi ada seorang ibu, ya, orang Arab, orang Libanon. Karena saya dulu belajar di Libanon. Jadi suatu ketika ada seorang supir taksi, orang Libanon, kerja di Australia. Semerap di Australia nggih. Ya. Jadi ada seorang laki-laki kerja driver, kerja sopir di Australia. Pada saat itu waktu malam, jam 11-an lah, 11 malam. Kemudian dia turun dari mobilnya ingin cari minuman. Ingin cari minuman. Nah, di samping ini, trotoar jalan ini, tiba-tiba melihat seorang ibu-ibu. Ada ibu-ibu, jadi satu orang, tapi usianya sudah ibu-ibu. Ya. Jam 11 malam, kemudian nggak bawa bekal, orang Arab di negara Inggris. Ditanya, ini Anda siapa? Kenapa Anda di sini? Kemudian ibu ini cerita, saya itu orang Libanon. Libanon ini negara Arab. Anak saya ini tinggal di sini. Kemudian saya disuruh oleh anak saya untuk datang ke sini, tinggal dengan anak saya. Anak saya sudah beristri. Akhirnya saya datang dari Libanon, tinggal dengan anak saya, tinggal dengan menantunya. Tinggal dengan siapa? Dengan anaknya, dengan menantunya. Hidup serumah dengan anaknya, dengan menantunya. Ya, namanya hidup kadang ada ketidakcocokan, ketidakserasian. Akhirnya si anak ini, karena mungkin sudah sering seperti itu, si anak ini tanpa ngobrol dengan ibunya, tanpa konfirmasi dengan ibunya, ya, dia ini tidak menggunakan hukum syariat. Jadi tidak nanya masalahnya apa, sudah langsung dimenangkan itu istrinya, ibunya dikalahi. Akhirnya apa? Bilang kepada ibunya, Bu, ayo kita jalan-jalan. Dia jalan-jalan, dibawakan tas kecil, tasnya itu diisi paspor. Ayo kita jalan-jalan minum jus, katanya seperti itu. Kemudian dia jalan-jalan, diturunkan di tengah jalan, sampean di sini dulu, tak carikan jus. Ditunggu 10 menit nggak datang, setengah jam nggak datang, 1 jam nggak datang, beberapa jam nggak datang. Ternyata apa? Sadar kalau diapakan? Dibuang sama anaknya. Dibuang sama anaknya. Seorang ibu, siapa yang mau anaknya seperti itu? Tentu tidak ada yang mau. Dibuang oleh anaknya. Di mana? Di negaranya orang. Nggak punya uang, nggak bawa telepon, nggak ada kenalan, nggak bisa bahasa setempat, nggak bisa bahasa Inggris. Dibuang sama anaknya. Nggak pakai konfirmasi, nggak pakai ngomong, nggak pakai cerita, langsung dibuang seperti itu. Dibuang. Padahal si ibu ini sudah capek, dedek, ya hamilnya aja capek, ngeluarinya aja sakit, dedeknya aja capek, nyekolahkan, biayai, ya, kemudian sampai bisa keluar negeri. Apa balasannya? Dibuang oleh anaknya. Ya untungnya ketemu sama laki-laki ini, orang Arab juga. Ya sudah, ibu ini ikut saya saja.
ikut saya saja, tinggal di rumah saya ada istri di rumah, dikasih uang, dikasih tiket pulang ke negaranya. Ya untungnya seperti itu. Makanya kenapa bisa sampai seperti itu? Ya cobaan, tentunya cobaan. Tetapi itu bisa dihindari kalau orang tua itu perhatian dengan urusan agamanya. Tadi sudah saya sebutkan, ibu atau bapak pasti pengen anaknya berbakti, dan tidak akan berbakti kecuali orang yang soleh. Tidak akan menjadi soleh kecuali orang yang belajar ilmu agama, ya. Dan orang yang pengen belajar ilmu agama tidak akan mendapatkan ilmu agama kecuali dididik oleh orang yang amanah. Alhamdulillah kita di sini seperti itu. Makanya ibu jangan disia-siakan. Okay. Mumpung anaknya panjenengan ini masih kecil, dididik setengah dipaksa. Kalau nggak gitu ya kecil aja ngelawan, apalagi kalau sudah besar. Makanya harus diperhatikan, harus diajarin ngaji, bisa baca Al-Quran. Jangan sampai okay, orang tua itu ngenes, sudah di dunia disia-siakan, okay. Pada saat meninggal dunia ya tidak didoakan oleh anak-anaknya. Anak yang dulu pada saat masih hidup dibela-belain, capek ya, sakit ketika melahirkan, tidak tidur karena biasanya kalau malam nangis, tetapi pada saat meninggal sudah lupa dengan orang tuanya. Makanya ini program kita bersama, bagaimana mendidik anak kita supaya menjadi anak yang solehah. Jadi seperti itu. Dan ini kalau ini kisah buat ibu-ibu. Nah sekarang kisah buat adik-adik. Dengerin ya adik-adik. Nah jadi anak ini sudah sepatutnya berbakti kepada orang tuanya, kepada ibu dan kepada bapaknya. Para ulama mengatakan birrul walidain barokatun fid dunya wal akhirah. Berbakti kepada kedua orang tua itu adalah keberkahan di dunia dan juga di akhirat. Suatu ketika ada seorang laki-laki. Laki-laki ini sedang entah menjalankan umroh, menjalankan haji, sedang haji. Jadi salah satu rukun haji adalah apa? Yang muter itu namanya apa? Tawaf. Ya, tawaf di Ka'bah. Berapa kali? 7 kali. Okay. Tawaf sambil menggendong ibunya. Ibunya sudah sepuh, sudah tua, digendong. Kemudian ketemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Umar. Cerita, nanya, wahai sahabat Abdullah bin Umar, ini ibu saya sudah sepuh, sudah tua, saya gendong, sedang melaksanakan manasik haji. Kami berasal dari Persia. Persia dengan Mekah ini jauh, ribuan kilometer, lebih jauh daripada Surabaya, Jakarta. Surabaya mungkin Palembang sana, pokoknya ribuan kilometer, jauh sekali. Saya datang membawa ibu saya dari tempat saya, negara saya ke Mekah ini, saya gendong. Jalan kaki, zaman dulu nggak ada pesawat. Saya gendong. Kemudian ibu saya ini saya hajikan, ya, saya gendong kemana-mana, saya gendong. Tawaf saya gendong. Kemudian lihat apa manasik haji yang lain juga saya gendong, dan nanti pulang juga saya gendong. Kemudian bertanya, apakah dengan demikian saya sudah memenuhi kewajiban saya, hak ibu saya ini, sudah memenuhi hak dari ibu saya ini? Apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar? Beliau mengatakan, masih belum, masih jauh. Kamu ngerjakan semua itu belum ada apa-apanya dengan rasa sakit yang dirasakan oleh ibumu ketika melahirkan. Jadi utang kamu masih banyak sama ibumu. Ibumu masih punya lebih banyak itu. Ya. Masih sosok kalau orang Jawa bilangnya itu. Semerap sosok nggih? Orang misalnya beli permen uangnya 100.000, kan sosoknya masih banyak itu. Lah itu belum terpenuhi haknya ibu kamu. Tetapi kamu mendapatkan pahala yang banyak atas perbuatan kamu yang sedikit ini. Ini dianggap sedikit dibandingkan dengan yang diderita oleh ibu kita pada saat melahirkan kita. Lah, siapa anak yang berbakti? Anak yang ngerti semacam ini. Ya Allah, ibu saya ini haknya besar, harus saya hormati.
Ya tentunya dengan ngaji. Tapi kalau anak diumbar, semerap diumbar nggih jenengan nggih, dibiarkan, nggak dididik, nggak disuruh ngaji, nggak dipaksa, nonton HP dibiarin, nonton TV dibiarin, keluyuran dibiarin, waktunya ngaji nggak dicari, ya tentunya akan jauh dari predikat anak yang berbakti. Oleh karenanya ibu-ibu, monggo kami siap bekerja sama dengan panjenengan nggih, supaya apa? Supaya anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang terdidik, menjadi anak-anak yang soleh. Kalau anak soleh pasti akan menjadi anak yang berbakti. Ya. Jadi ngajinya tolong dikontrol, bukunya silakan dilihat. Tadi ngajinya bagaimana? Ya, seperti itu. Tanyakan kepada gurunya. Monggo, kita sekarang sudah terhubung dengan WhatsApp. Tanya, nah tadi gimana Ustazah anak saya ngaji apa enggak, rame apa enggak, seperti itu. Nah, sering-sering didoakan, sering-sering diajak ke sini. Walaupun bukan waktunya ngaji, hari Minggu misalnya, nggih, jenengan daripada di rumah bawa ke sini, enggak apa-apa. Biar main di sini dengan anak-anak saya, dengan teman-teman santri yang lain, dibina, dididik, diajarkan bagaimana suasana di pondok itu. Nah, insya Allah mungkin tadi sudah disampaikan, dalam waktu dekat mudah-mudahan digampangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bikin taman bermain di sini gratis. Tapi itu saya perlu dukungan dari panjenengan. Ya, walaupun tidak material, minimalnya moral. Ayo Pak Ustadz, disambungkan dengan siapa begitu? Monggo. Ya, jadi kita komitmen pengen bagaimana desa Leces ini menjadi desa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Bu Tinggi ada di sini biar didengar langsung oleh beliau. Sampaikan kepada Pak Tinggi nanti. Jadi bagaimana supaya desa Leces ini damai, ya. Orang-orangnya ngerti ilmu agama. Kalau ngerti ilmu agama enak, ya. Gemah ripah lo jinawi, tenang masyarakatnya. Insya Allah rezeki dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Tingginya bisa mikir enak bagaimana pengembangan. Jadi nggak bingung mikirin kekacauan-kekacauan. Kenapa? Karena warganya sudah mengerti ilmu agama. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena sudah sore, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, solehah. Kita semuanya mendapatkan bakti anak-anak kita dimudahkan proses belajarnya, diberi pemahaman yang sempurna, ya, dijadikan orang-orang yang mampu untuk mengamalkan ilmunya. Dan kami juga di sini para dewan pengajar diberikan kekuatan untuk mengemban amanat yang panjenengan berikan kepada kami. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Sambil titip ibu-ibu, jadi itu sudah ada brosur, nggih, biar semakin banyak orang yang ngerti ilmu agama. Panjenengan bantu kami untuk mengedarkan, ditunjukkan. Ayo kalau mau ngaji sama anak-anak saya di sana, insya Allah guru-gurunya praten. Jadi lembaganya ini peduli, dan kami siap untuk konseling, siap untuk konsultasi. Panjenengan kalau mau nanya, ini anak saya seperti ini Ustadz, baiknya bagaimana, doanya baca doa apa, tirakatnya orang tua bagaimana. Nah ini monggo nanti kita bisa saling tanya, bisa langsung datang ke sini, bisa lewat chat juga monggo. Kita doa bareng-bareng ya, mudah-mudahan hajat kebaikan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.